Halo. Bangsat kau. Heyo Brancis, I'm back. Iya. Anjay gitu men. Gila seperti biasa gitu men. Gue bakal bawakan konten-konten menarik yang mungkin menjadi fakta-fakta yang sangat mengerikan atau tidak gitu teman-teman gitu ya. Anjing, fakta-fakta gitu. Mungkin gue punya konten cringe atau konten horor. Sekarang gue mau membawakan konten-konten horor yang mungkin bisa membawa kalian semua bulu-bulunya merinding atau gue sendiri yang merinding gitu. Gila, karena mungkin ada yang berbeda dari lighting gue, semua udah gue iniin agar kalian semua agak bisa melihat dan merasakan apa yang gua rasakan juga sih temen-temen gitu ya. Mungkin yang bakal gua bahas untuk hari ini adalah tentang Jalangkung. Oke, nggak usah banyak basi gitu. Buat lu semua untuk ngebantu gua untuk tetap meroket dan mengudara gitu. Sambil ngedengar gua bercerita dan akan gua jelaskan fakta-fakta mengenai Jalangkung. Lu bisa bantu like, comment, and subscribe gitu ya. Mungkin gua agak beda banget seperti biasanya gua ngasih intonasi kata-kata yang semangat. Mungkin biar suasana ini lebih mencekam atau hidupku udah lebih mencekam gitu. Oke, walaupun musiknya sekarang masih agak-agak tidak serem, tapi ya setelah ini kita akan masuk babak yang sangat serem gitu. Ya, gue ini MC. Selamat mendengarkan dan enjoy. Halo teman-teman, sudah di musik yang berbeda dan iringan yang sangat berbeda. Alangkah baiknya kalian untuk mengeraskan kuping kalian dan headset kalian pakai biar lebih bisa membawa suasana ini jadi lebih walaupun virtual bisa lebih ada di dalam kehidupan kalian gitu. Ya, yang pertama gue bakal bercerita tentang sejarah adanya jalan. Tangan dulu dong. Bangsat kau. Kita mulai yang pertama gitu. Oke, gue bacakan. Ini mungkin ada beberapa artikel yang udah gue salin dan kalian bisa mendengarkan dengan sama dan kuping kalian dikeraskan volumenya dan cari tempat tersunyi biar lebih enak untuk mendengarkan. Asal penggunaan istilah Jalangkung diduga berhubungan dengan sebuah kepercayaan tradisional Tionghoa yang telah punah. Ritual ini adalah tentang adanya kekuatan dewa Poyang dan Moyang. Dewa Poyang dan Moyang adalah istilah dari nenek moyang teman-teman, yaitu Chan Cai Lan Gong. Itu dalam bahasa Cina Tionghoa, atau dewa keranjang, dan Cai Lan Si yang dipercaya sebagai dewa pelindung anak-anak. Jadi ada dua, pertama Cai Lan Gong, dewa keranjang, dan dewa pelindung anak Cai Lan Si. Permainan Cai Lan Gong juga bersifat ritual dan dimainkan oleh anak-anak remaja saat festival rembulan. Jadi saat bulan lagi terang di Tiongkok, festival ini udah lumrah untuk dimainkan gitu. Tapi bagaimana dengan Indonesia? Nanti kita lanjutkan. Dalam ritual Cai Lan Gong, dewa Poyang dan Moyang dipanggil agar masuk ke sebuah boneka keranjang yang tangannya dapat digerakkan. Jadi budaya Tiongkok membuat boneka seperti yang bisa digerakkan kayak caki. Pada ujung tangan boneka tersebut dikaitkan sebuah alat tulis, biasanya kapur. Boneka tersebut juga dihiasi dengan pakaian manusia, dikalungi kunci, dan dihadapkan ke sebuah papan tulis. Sembari menyalakan dupa, saat boneka tersebut menjadi terasa berat, menurut mereka menjadi pertanda bahwa boneka itu telah dirasuki dewa dan bergerak mengangguk sebagai pertanda setuju. Setelah ditanyakan siap tidaknya, ditanyai, jawaban-jawaban dari pertanyaan yang diajukan akan dituliskan oleh dewa yang merasuki boneka tersebut pada papan tulis yang disediakan. Jadi masyarakat Tiongkok atau Tionghoa yang
menggunakan ritual ini, menggunakan boneka-boneka yang bisa digunakan sebagai jalangkung metodenya. Lalu dia menyiapkan seperti dupa dan menyiapkan juga seperti papan tulis agar si roh itu bisa menulis, teman-teman. Ritual Cai Langgong sendiri telah punah di Tiongkok. Namun diduga ritual dan namanya kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi jalangkung. Dikatakan bahwa di Tiongkok atau Cina itu Cai Langgong itu sudah tidak ada gitu. Entah kenapa bisa menjadi di negara kita Indonesia ini menjadi kata jalangkung. Tapi sebelum itu nanti kita kupas dulu gitu apa yang terjadi dan bagaimana bisa terjadinya sebuah fenomena nama Cai Langgong menjadi jalang. Dan masih hidup karena hubungan negara Tiongkok dan Nusantara yang telah berlangsung ribuan tahun. Jadi mungkin ada sedikit orang Tiongkok yang berdagang di sini mungkin menerapkan juga di sini, entah kenapa gitu. Nanti kita baca dulu aja gitu ya biar kita bisa menyimpulkan bagaimana kata kesimpulan yang gua rangkum ini gitu. Berbeda dengan Cai Langgong, media yang digunakan untuk menampung dewa yang dipanggil dalam jalangkung adalah gayung, penciduk air yang diiringi dengan nyala kemenyan dan perapian. Jadi kalau misalkan kita main Cai Langgong itu tuh alat untuk permainannya itu adalah gayung, pencinduk air, kalian tahu kan, buat mandi gitu, yang diiringi dengan nyala kemenyan dan perapian, jadi kayak kemenyan yang mewangian dan perapian kayak dupa gitu. Zaman dahulu gayung tersebut dari tempurung kepala yang digagangi kayu, sehingga dalam perkembangannya permainan jalangkung di Nusantara lebih dikenal dengan ritual pemanggilan dewa lewat boneka berkepala tempurung. Tetapi sebagai permainan anak, boneka ini akan dipegang oleh dua anak yang masih kecil dan dipandu oleh seorang pawang yang memanggil dewa dengan sebuah mantra. Jawaban dari semua pertanyaan akan dituliskan pada sehelai kertas, batu tulis atau kapur. Ritual ini dalam perkembangannya di Indonesia mulai digunakan untuk hal-hal selain permainan belaka, seperti untuk mencari informasi tentang diagnosa penyakit dan pengobatannya oleh praktisi kesehatan non-konvensional. Jadi di negara kita ini, permainan jalangkung ini digunakan untuk menanyakan hal-hal yang tidak pernah diketahui oleh orang tersebut. Contoh, penyakit yang diderita, terus mungkin bisa juga togel, atau mungkin bisa juga hubungan ke asmara atau apapun itu, pokoknya yang tidak kalian ketahui gitu. Nah, ada versi Jawa juga di sini. Oleh orang Jawa, permainan jalangkung dikenal dengan sebutan Nini Towong atau Nini Towok. Permainan ini tidak hanya dikenal sebagai permainan tradisional anak-anak, tetapi juga dilakukan sebagai usaha menjaga keselamatan desa atau menolak bala. Nah, kenapa orang Jawa itu menggunakan media ini untuk menolak bala, beda dengan kita untuk permainan? Karena kalau misalkan di Jawa ini, ritual ini adalah untuk menolak bala seperti mungkin gagal panen atau adanya penyakit-penyakit yang masuk ke desa mereka gitu. Tapi entah kenapa gitu, di negara kita itu banyak anak-anak remaja yang penasaran dan memainkannya di rumah kosong. Mungkin nanti kita akan bahas juga, kita akan telusuri juga kenapa bisa terjadi itu semua. Untuk tujuan tersebut, ritual ini dilakukan bukan oleh anak kecil, melainkan oleh orang yang sudah dewasa. Jadi kalau misalkan kalian yang masih di umurnya 20 tahun atau berapa gitu, janganlah untuk mainkan. Takutnya ada roh yang masuk dalam diri kalian dan kalian sendiri yang akan merasakannya gitu. Nah, jadi versi Jawanya sudah dapat dimainkan dengan menggunakan peralatan tulis jangka. Versi permainan yang berkembang di daerah khususnya di Pulau Jawa umumnya dahulu dimainkan di desa-desa dengan menggunakan medium orang-orangan sawah untuk memanggil makhluk halus. Jadi kalau misalkan di desa-desa kita di Jawa itu, orang bermainkan jalangkung itu menggunakan medianya ya orang-orang sawah. Tapi entah kenapa bisa menjadi batok juga, mungkin mereka juga menggunakan yang aslinya gitu. Masih kurang paham juga, ini adalah ininya ya, apa namanya tuh, seperti cuman sejarahnya saja. Kita akan bahas ke fakta-faktanya coba ya. Kita akan baca fakta-fakta yang menarik gitu. Fakta pertama adalah dipercaya bahwa jalangkung sudah ada sejak dahulu kala. Dipercaya asal-usul jalangkung berasal dari salah satu kepercayaan tradisional Tionghoa. Ya seperti tadi sejarah yang tadi itu disebutkan bahwa emang benar jalangkung ini adalah dari negara Tionghoa, dari Tionghoa Cina gitu ya. Yaitu Cai Langgong atau keranjang sayur, kakek keranjang sayur. Jadi ada juga yang menyebutkan keranjang sayur, ada juga yang menyebutkan dewa
keranjang kan ya. Mungkin gue nggak tahu yang mana yang benar, cuman namanya ini juga gue masih menelusuri sejarahnya gitu, apakah benar jelangkung itu ada atau tidak, dan apakah bisa mendatangkan setan atau enggak gitu. Mungkin nanti gue bakal coba untuk meditasinya. Kisahnya yang masih dipercaya adalah tentang permainan memanggil poyang dan moyang yang sudah tiada ada di alam dunia untuk melindungi anak-anak. Dikatakan rohnya dimasukkan ke boneka kayu yang tangannya bisa bergerak. Bisa dijelaskan. Jadi itu adalah fakta pertama, dan kita akan bahas fakta keduanya. Jika sebelumnya asal usul, fakta jelangkung berikutnya adalah penjelasan tentang jelangkung itu sendiri. Jadi jelangkung adalah salah satu permainan rakyat yang dipercaya menjadi media penghubung antara dua manusia dengan dunia lain. Jadi kayak gini cuy, gue jelaskan kenapa bisa menjadi menjadi media. Contoh, kalau misalkan media kita untuk menghubungi teman terdekat itu handphone, tapi untuk kita menghubungi makhluk halus atau astral yang tidak tahu tempatnya di mana atau sulit untuk ditemukan, medianya adalah boneka jelangkung ini gitu. Nah, ini adalah fakta selanjutnya, adalah mantra yang digunakan untuk jelangkung. Gua akan coba menggunakan mantra ini. Apakah akan ada yang terjadi? Gua akan baca selama 3 kali gitu. Apakah akan jadi? Di sini ada 2 mantra, versi Jawa dan versi Sunda. Gua akan membacakannya. Apakah akan terjadi atau tidak gitu. Mungkin nanti kita akan dengarkan. Kalian tolong dibesarkan dan kalian cari tempat tersunyi biar nanti kita bareng-bareng merasakan apa yang akan terjadi gitu. Jelangkung, jalangset. Di sini ada pesta kecil-kecilan. Jelangkung, jalangset. Datang tadi jemput, pulang tadi antar. Ada kan? Jelangkung, jalangset. Di sini ada pesta kecil-kecilan. Jelangkung, jalangset, datang tak dijemput, pulang tak diantar. Tetap biasa aja. Yang ketiga ya. Jelangkung, jalangset, di sini ada pesta kecil-kecilan. Jelangkung, jalangset, datang tak dijemput, pulang tak diantar. Tetap biasa aja gitu ya. Gue akan bacakan versi Jawanya di sini dan Sundanya, tapi 1 kali doang ya, karena ngeri ada yang apa-apa sih. Ini adalah mantra dalam bahasa Jawanya. Mau didengarkan? Hong Hyang ilaheng han jagat lalusan roh. Gentayangan ono jalangkung jalangset siro wujune ning kene ono boloe siro wangsul ang selupo yen siro. Teko gaib wono hono tondo ing golek bubrah hayo enggalo. Teko pangundango hayo endang ang selupo ing rupo golek wujud. Tetep gitu ya. Mungkin ini dari bahasa Sundanya kita akan coba ya. Bahasa Sundanya nih. Wow. Jelangkung jalangset kasungsang judah mulang balik sungsang sang sidak mulang nu goreng kapulang wareng ayak maung pundung dating ampun badak goreng datang nyembah jelangkung jalangseng upih buruk ngarumpuyuk patulakan sia ku awak aing asal tiwetan malika wetan asal ti kulon malika kulon asal ti kaler malika kaler asal ti kidul malika kidul asal ti handap malika handap asal ti cai malika cai. Ya, semua mantra udah gue bacakan dan tidak ada yang terjadi apapun itu. Jadi kalian lihat sendiri. Tapi gue nggak tahu kalau di kalian ada apa gitu. Oke, mungkin harus ada ini ya, harus ada seperti bunga atau apa gitu supaya bisa lebih gitu ya. Nanti gue akan coba gitu ya. Dan sekarang gue akan ngasih beberapa juga sinopsis Jelangkung 2 atau film rekomendasi yang harus kalian tonton teman-teman. Ini adalah film tentang Jelangkung 2 yang rilis pada tahun 2018. Jadi kalian yang belum nonton, segera nonton.
Gue akan bacakan dulu sinopsisnya, dan ini rekomendasi buat kalian yang sudah menonton video ini, kalian langsung nonton film ini gitu, biar lebih terbawa suasana gitu. Kisah berawal kala Tasya atau Gabriela, adik Bella, merasa kesepian sendirian di rumah. Tasya yang tak pernah mendapat kasih sayang seorang ibu, ingin sekali bisa melihat sosok yang telah melahirkannya itu. Dia ingat ketika diam-diam melihat ayahnya, Lukman Sardi, saat memainkan boneka jelangkung dan memanggil arwah mendiang istrinya. Jadi si suaminya ini memanggil si arwah istrinya untuk masuk dalam boneka itu. Tasya lalu membuat sendiri boneka jelangkung dan melakukan ritual berharap ibunya datang. Sayangnya, apa yang dilakukan Tasya membawa malapetaka. Bukannya bertemu ibu, Tasya malah dibawa ke dunia lain oleh makhluk gaib. Tak cuma sampai di situ, Angel atau Hana, kakak dari Tasya dan Bella, juga sering diganggu oleh makhluk-makhluk dari boneka jelangkung. Tubuh Angel dirasuki oleh titisan setan. Dari kejadian-kejadian yang dialami dua saudara inilah, Bella tentu tak tinggal diam. Dia lalu meminta bantuan teman sekampusnya, Rama atau Jeffrey, yang memang suka dengan hal-hal berbau mistis. Bukan cuma itu, mereka berdua bertemu dan dibantu juga oleh sosok Bram atau Noval Samudra. Bella ditemani kedua rekannya pun rela menuju ke tempat-tempat berbahaya demi menyelamatkan keluarganya, bahkan sampai ke dasar laut. Jadi merinding gue aja. Pastinya petualangan Bella di Nanggung 2 ini bakal lebih seru kalau misalkan kalian menonton dengan banyak orang gitu. Misalkan kalian menonton sendiri, wow, apa yang terjadi gitu. Oke, buat teman kalian. Dan itu adalah sepenggal kisah jelangkung. Semoga kalian terhibur. Dan hanya itu mungkin yang bisa gue bawakan, dan hanya itu yang bisa gue rekomendasikan buat kalian semua ya. Kalau misalkan ada salah kata-kata yang menyebutkan sejarah ini, tolong dimaafkan karena gue merangkum dengan sesingkat-singkatnya biar kalian bisa memahami permainan jelangkung ini gitu. Ya mungkin gue hanya bisa ngasih cerita ini ke lu sampai sini dulu gitu ya. Kalau misalkan kalian punya rekomendasi cerita-cerita yang mungkin bisa diceritakan ke media, atau kalian bisa ngasih gue gitu, coba yang mana yang bakal nanti gue coba dulu gitu, karena gue juga menunggu kalian ngasih gue ke beberapa topik-topik yang sangat seram juga. Gue bakal bahas juga dan gue bakal mencari artikel-artikelnya dan kebenarannya. Sempat tadi gue bacakan mantra jelangkung yang terjadi ya seperti itu gitu. Ya kalau misalkan setiap orang membaca atau mendengarkan, si arwahnya ada dekat kalian gitu. Tapi yang gue rasakan saat ini adalah merinding bagian belakang, dan gue tidak bisa, tapi gue tetap memfokuskan diri gue biar menurut gue itu adalah hal yang positif, nggak ada gitu. Karena gue pribadi kalau soal mitos, gue kalau misalkan belum ada getaran cok, sumpah gue nggak bohong. Ya mungkin yang gue rasa seperti ada suara dem di samping gua gitu. Gua kurang tahu itu burung atau apa gitu. Yang paling penting ya kalian mendengarkan ini dengan orang yang banyak, dan semoga menjadi wawasan buat kalian. Apa yang gua ceritakan dan apa yang gua tulis ini dan gua omongkan ini semoga bisa jadi ilmu buat kalian semua, dan kita saring juga mencari ilmu di sini. Dan misalkan ada salah-salah kata dari gua, tolong dimaafkan karena artikel yang gua tulis dan yang gua bacakan adalah sesimpel mungkin gua menulis biar kita bisa saling memahami. Karena kalau misalkan dijabarkan bakal sangat panjang dan harus sampai berjam-jam gitu. Ya, mungkin sampai sini yang bisa gua kasih ke lu semua. Gua ini MC, gue sampai ketemu di next video. See you.